Biring. Ah, Sampean tadi merhatiin nggak? Mang Samsul, sing tukang gali kubur iku mau. Pas masukin mayat tadi tuh ke dalam kubur, iya. buka tali pocongnya, nggak sampai tuntas. Nggak sampai tuntas kayak mana? Yo, iketnya iku nggak terbuka kali. Kayak masih ngiket ngono. Ya terus masalahnya apa pula lah, Man? Kata orang-orang Ki Bang Biring, malamnya itu bakalan bangun, bangkit dia. Jadi pocong, di pocong iku, hantu. Kalau mayat tadi jadi pocong, palingan yang dicarinya nanti ya kau ini, Mat. Kok aku? Iyalah. Serius sampean Biring. Aku beneran takut loh. Ya kau ini pun udah gede masih takut pocong, ya enggak aja kau. Bang Biring, nanti malam temennya aku tidur ya. Ya males lah. Masa pula udah gede pun harus temani, ada aja kau pun. Serius Bang Biring, aku takut loh ya. Temeni ya. Ya udah dah, nanti kau minta teman sama pocong itu. Serius sih Ki. Kok dingin kali ya? Subhanallah, ini AC dingin kali. Mana selimutku lagi? Mantap ini, selimut tebal, cuaca dingin. Biar nyaman kita tidurnya ya kan? Bang Biring, temennya aku tidur yo. Aku tak pocong. Hei, Mat! Tolong! Mat! Sadar, Mat! Ada apa tadi ini ya? Kok ribut-ribut? Nih, Bu. Ustaz, masa nakut-nakut tuh jadi pocong-pocongan gitu? Ya Allah, mana ada aku nakut-nakutin dia, Pak Ustadz. Tadi aku hidup kena AC kan, ini kan cuaca lagi dingin, kedinginan aku. Terus aku ambil selimut ini kan, ya aku caburilah badanku pakai selimut ini, ketutupi gitu. Tiba-tiba masuk dia nyelonong, temani aku. Terus pingsan dia, pocong, kiranya aku pocong. Dari tadi siang ini Ustaz. Gimana ceritanya tuh siang? Nakuti terus. Kayak gini ceritanya, tadi kami takziah. Yo. Terus mulai dari takziah, nyolatkan, terus nguburukan tadi kan, ikut kami. Terus pas tadi penguburan, nampaknya pula lah tadi yang almarhum itu nggak sempurna ngelepas tali pocongnya. Ustaz, tadi terasa nggak Ustaz? Mang Samsul, tukang gali kubur iku, pas ngelepas tali pocong si almarhum iku mau nggak lepas tali pocong iku. Kata orang kan bakalan jadi pocongnya kan. Kayak gitulah yang diimaninya selama ini. Oh gitu. Jadi ceritanya ini Pak Slamet ini itu karena melihat itu tadi ya, kejadian pas penguburan itu. Iya Ustaz. Nggak dibuka. Selama ini dipahami kalau misalnya talinya itu nggak dibuka, terus jadi pocongan, gentayangan. Gantung. Jadi gini nih, Pak Slamet dan Bang Biring nih ya. Iya. Bahwasanya keyakinan seperti ini ya memang banyak tersebar dalam masyarakat kita. Banyak tersebar dalam masyarakat kita. Tapi bukan berarti perkara seperti ini kita juga ikut yakini. Dalam masyarakat ada istilah mitos. Jangan bilang mitos-mitos Pak Ustadz. Aku tengok banyak videonya
ataupun banyak, kenapa banyak orang bikin filmnya tentang pocong? Banyak kasihan katanya, banyak pocong. Memang ada Ustaz. Jadi keyakinan kita yang seperti ini itu sangat bertentangan dengan firman Allah langsung dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Dalam tafsir Sa'di, di situ dijelaskan, diterangkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka pernah meminta kepada Allah. Mereka minta apa yang mereka minta kepada Allah? Ya Allah, ketika udah datang nih kematian sama mereka minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami sedikit lagi waktu untuk kami bisa kembali ke dunia. Dikubur tuh Ustaz ya. Iya. Mereka minta dihidupkan lagi gitu. Oh, Minta tambahan iya. waktu lah. Kalau dalam permainan sepak bola apa yang namanya itu? Injury time. Injury Time. time. Nah, jadi dia minta tambahan waktu kepada Allah. Untuk apa? Apakah untuk melihat keluarganya? Apakah untuk dia melihat hartanya? Atau melihat jadi istrinya? Ternyata tidak. Mereka minta waktu walaupun hanya sebentar untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Iya, bukan untuk nakut-nakuti keluarganya, apalagi iseng-iseng nakuti orang lain. Bukan minta tali pocong aja Tidak. buka. Nah, ini dia. Kenapa? Tapi apa Allah katakan dengan permintaan mereka? Allah katakan tidak. Sama sekali tidak bisa. Kalla, sama sekali tidak mungkin. Ya. Kata Allah kenapa? Karena sudah ada barjah di antara orang yang mati ini dengan orang yang hidup. Sehingga barjah inilah yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Oh, gitu. Jadi nggak ada istilah orang yang sudah kita kubur, kemudian gara-gara tali pocongnya tadi nggak kita buka, dia bangkit kembali minta dibukakan pocongnya. Kalla, sama sekali tidak. Barja. Apa barja, Ustaz? Barjah itu dia adalah penghalang atau pemisah antara si hidup dan si yang mati. Alamnya sudah berbeda. Beda alam istilahnya. Ngono nggak ngerti dia yang ketakutan dari tadi. Itu kok mumun gitu. Yo katanya kan memang ada lu Ustaz yo kan. Ya, jadi sama sekali tidak benar anggapan kita selama ini. Kalaupun ada mitos-mitos atau orang yang mengaku saya pernah jumpa. Wah, Gitu ya. banyak Ustaz. Tetanggaku Ustaz. Tetanggaku sopo jenenge? Jadi pocong. Lek lek Arso, kampung sono, katanya pas pulang-pulang pernah Jumpa. dia nampak tuh pocong Ustaz. Pernah nampak Iya pocong? kan piye Ustaz? Nampak di pocong yuk pocong kayak diri mau putih-putih lompat-lompat ngono Ustaz. Jadi perlu kita pahami dengan baik ini. Kita tadi kan udah sepakat ya, orang yang mati itu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Iya. Nah, jadi siapa orang yang kiranya berubah jadi pocong, kemudian nakut-nakuti orang lain atau dijumpai orang lain? Itu memang benar ada yang bisa jumpa dengan seperti Ada itu. kan? Ada orang ngeprank. Bukan, bisa Tapi- ngilang, Harus kita bawahi di tapinya ini. Apa, tapi apa, Ustaz? itu bukan orang yang mati tadi kembali hidup jadi pocong, bukan. Tapi ini adalah kerjaan si setan. Tahu si setan? Ya kan siapa? setan kan mirip. Setan Si ngeprank. setan. Orang tadi jadi setan. Bukan orang yang jadi setan. Kita itu kan ada alam jin dan alam manusia. Iya. Setan ini adalah jin yang kufur. Jin yang dia itu ya kalau kita bilang jauh dari ketaatan kepada Allah. Dia bermaksiat, dia orang kalau kita bilang di dunia ini kalau manusia yang bandel gitu. Kayak dia. Nah, Mohon. itulah setan tadi yang dia tidak sesuai dengan perintah kepadanya. Karena jin kan juga punya perintah kayak seperti kita, juga diwajibkan sholat, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan, juga mereka seperti itu. Jadi bagi mereka yang mengingkari, mereka yang menyimpang dari aturan ini, itulah disebut dengan setan. Nah, setan inilah yang mereka itu berusaha keras bagaimana membuat kita manusia, menyesatkan kita supaya jauh dari keimanan kepada Allah. Karena kalau kita beriman, kita betul-betul yakini keyakinan-keyakinan seperti ini tidak akan kita dapati. Yaitu percaya bahwasanya takut ada kalau nggak dibuka tali pocongnya dia jadi pocong gitu kan, atau ada hantu-hantu yang lain. Itu tidak akan terjadi ketika kita betul-betul iman kita itu benar. Oh, Gitu. jadi kalau dalam Islam sendiri lah Ustaz, masalah tali pocong itu gimana Ustaz? Nah, masalah tali pocong itu sebagian ulama kita ada yang menganggap untuk melepaskannya itu ya. Iya. Masalah melepaskannya ada yang beranggapan itu adalah bagian dari mustahab, sesuatu yang disukai. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Bukan gara-gara kalau nggak dibuka tali pocongnya
dia jadi berdosa karena jatuh kepada wajib itu, atau bisa jadi bangkit kembali. Jadi Itu hantu tidak ada gitu, sama Ustaz. sekali. Dia Nggak ada. tujuannya kenapa harus dibuka? Kenapa dia bukan harus ya? Disukai untuk dibuka. Ini kembali kepada supaya lebih cepatnya proses pembusukan mayat tersebut. Itu Gitu. nggak ada di sana ada anjuran harus dibuka, tidak ada seperti itu. Jadi keyakinan dalam masyarakat kita ini benar-benar suatu yang bertentangan dengan syariat dalam Al-Quran sendiri. Tuh. Gitu, Man. Jadi ada juga yang bilang kalau tali pocong itu banyak kegunaannya, Mas. Iya, iya Ustaz, jadi jimat Ustaz. Jadi jimat. Jimat. Sampai korek-korek kuburan. Mana tahu dia mau ikut ngamalkan ini. Wih, emoh sih kok. Nah ini kita kan udah jelas ya. Jelas yang pertama tadi kalau dalam Islam itu tidak ada istilah untuk tali pocong itu. Nah kalau dipakai untuk perkara-perkara yang seperti Bang Birin bilang tadi itu jelas sangat-sangat jauh menyimpangnya dari agama kita, bahkan bisa jatuh kepada syirik. Karena ini biasanya perilaku seperti ini, perbuatan seperti ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Ini pekerjaan dari ya tukang dukun gitu ya. Dia punya keyakinan tertentu yang dia ya, seperti Pak Slamet bilang tadi bisa jadi jimat. Ya, biasanya dia untuk pelet gitu kan, atau penglaris atau lain sebagainya. Tentu ini akhirnya inilah yang diinginkan oleh si setan ini tadi, menyimpangkan manusia dari akidah yang benar. Membuat manusia bergantung kepada jimat itu tadi gitu, tali pocong dan lain sebagainya. Ini tujuan akhir mereka. Sehingga apa? Ketika manusia itu sudah menyimpang, nah tentu akan menjadi kawannya di neraka, penghuni neraka. Karena ini syirik adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran jelas Allah tidak mengampuni. Allah mengampuni dosa selain syirik dan tidak mengampuni dosa syirik. Jadi ini tidak bisa kita anggap sepele. Ini perkara yang besar, apalagi menyangkut masalah akidah, keyakinan. Tapi Ustadz, kata orang-orang yang nampak pocong, tetanggaku itu bilang, memang mukanya serem Ustadz. Ngeri gua. Memang nakut-nakuti lompat-lompat gitu. Kok pernah berkaca? Ya pernah lah. Aku buat pocong lo sampai nih lo. Maksudnya nggak serem waktu lihat kaca sendiri. Enggak lah Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Nah Kan jadi serem, Ustadz. ya seperti yang bahwasanya tujuan mereka setan ini tadi dia menyerupai pocong, menyerupai hal-hal yang menakutkan gitu ya. Kan kalau di Indonesia kita kan banyak bukan hanya pocong. Iya betul. Ada kuntilanak Ustadz. Ada gendruwo. Ada ini wewe gombel. Masih banyak lagi. Bahkan mungkin ya di Indonesia negara kita ini itu lebih banyak jenis hantunya dibandingkan dengan negara-negara luar. Ya kan? Iya. Karena Indonesia beragam, Ustaz. Jadi itu dia. Ini adalah asumsi yang kita bangun sendiri masyarakat kita. Sehingga setan ini tadi yang dia mendengar rasa takut kita itu tadi diwujudkan sama dia. Tujuannya apa? Supaya ya manusia itu betul-betul meyakini, takut dengan hantu ini tadi. Akhirnya apa? Larilah dia nanti kepada hal-hal yang menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Lari ke dukun misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba si Fulan ini dia diganggu, merasa diganggu, dia lewat situ dia diganggu. Ini tujuan dari setan ini tadi, memalingkan manusia dari akidah yang benar. Sehingga ya tidak sedikit dari orang-orang kita ya lari kepada orang pintar katanya, dukun. Ini tujuan mereka. Jadi setan ini dia menyerupai sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan dia bisa menyerupai keluarga kita yang udah meninggal dunia. Itu. Itu ada seperti itu. Jadi bukan keluarga kita yang meninggal dunia itu yang datang. Tapi ini adalah kerjaan si setan ini tadi yang membuat kita ya seolah-olah kalau keluarga kita ya kita jadi yakin itu kan. Nanti dia bilang diwasiatkan coba kerjakan ini, coba kerjakan itu. Tolong potongkan nanti kambing gitu atas nama si Fulan. Nah, ini adalah tujuan mereka. Memalingkan kita dari akidah yang benar, jatuh kepada kesyirikan. Berarti itu tujuan setan. Iya. Nggak usah nengok kali ke sini lah ngomong setannya. Itu. Berarti kalau pocong itu nggak ada, kenapa kita gemar sekali untuk sesuatu yang berbau pocong-pocong ini kayak film? Bahkan sekarang kartun-kartun pun suka kita. Ada pocong-pocongnya gitu. Cerita-cerita gitu. Horor gitu ya. Kenapa bos? Jadi gini ya, Akhi Slamet dan Biring. Jadi inilah bukti ya, globalnya atau aglabiahnya kebanyakan dari kita, khusus di Nusantara ini, di Indonesia khususnya, itu sangat gemar dengan hal-hal yang mistik. Gitu. Ya, perkara-perkara yang seperti ini digandrungi
Dan ini juga bukti dangkalnya ilmu agama kita. Gitu. Sehingga apa? Dangkalnya ilmu agama kita ini membuat kita yakin dengan perkara seperti ini. Akhirnya siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Oh iya, karena yang paling banyak takut dia itu anak-anak. Sehingga nggak berani nanti dia ke WC. gitu. Maju sampai anu. Habis ini pocong-pocong katanya. Iya, jadi baru berbahaya perkara seperti ini. Pocong jalannya lompat pun tinggal sliding aja. Iya, kalau nanti udah punya anak ya, selamat diring itu coba dihindari, jangan sampai mereka juga nonton perkara. Jadi tontonan, cerita. Nah, anak-anak Itu kita hindarkan dari mereka. Kalau kita kan sudah tahu ini cuman karangan belaka, ini hanya fiksi gitu ya. Kita udah tahu, tapi anak-anak kita yakin dengan perkara tersebut sehingga dia apa? Seolah-olah dia melihat, seolah-olah dia ketakutan, dia berpikir bahwasanya ini adalah nyata gitu. Oh iya iya. Nah, itu dia bahayanya, efeknya itu ada. Kayak kawan ini tadi lah ya kan. Ini Kapel lihat anak dia mau kenapa nggak pergi ngaji? Takut pocong. takut bocor. Kan gitu kan? Kenapa nggak sholat ke masjid? Takut pocong. Apalagi pas baru ada orang meninggal gitu kan? Mungkin rumahnya lewat pemakaman, nggak berani lewat. Nggak berani lewat. Takut uak itu duduk di situ katanya. Nah, inilah pentingnya penanaman akidah yang benar. Oh Ketika itu. kita udah belajar benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, maka niscaya hal-hal seperti ini tuh tidak ada sama sekali sama kita. Insya Allah, Ustaz. Ini kan udah mantep iki yo kan. Iya. Udah nggak takut lagi lah ini ya. Orang yang Udah udah yakin mati itu gak bakalan bangkit. Nggak bakal Tapi kan yang namanya setan jin tadi itu kan, yang nakut-nakuti kita kan, ada aja kan yang goda-goda. Ada nggak Ustaz, amalan-amalan gitu misalkan yang bisa menghindari kita dari ditakut-takuti hantu gitu. Oh. Iya, tentunya ada. Yang pertama, setelah kita betul-betul mantapkan keyakinan kita, Ya. bahwasanya segala sesuatu itu yaitu tidak ada. Dalam arti tidak ada, tidak bisa memudaratkan kita tanpa izinnya Allah. Nah, itu kita yakin dulu. Betul-betul keyakinan kita gantungkan kepada Allah. Itu yang pertama, keyakinan dalam diri. Kedua, ada amalan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya yang pernah diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah didatangi oleh iblis. Pernah ditangi iblis. Didatangi iblis sampai 3 kali bahkan. Gak takut deh Ustaz ya. Dia nggak takut. Itulah kita katakan tadi, ketika keyakinan sudah mantap. Oh iya. Hal seperti itu walaupun datang nyata di depan kita udah mantap, kita nggak takut gitu. Karena hati kita, keyakinan kita, akidah kita sudah benar. Nah itu ya. Jadi amalan yang dianjurkan diantaranya adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ayat kursi. Amalkan ayat kursi sebelum tidur. Tuh, sampean apal ayat kursi. Hafal. Ya, Aku napal. Baru hafal. Jadi dalam keutamaan dari baca ayat kursi ini diantaranya adalah dibaca di malam hari, dilindungi sampai ke pagi hari. Oh Dijaga gitu. oleh malaikat. Itu dia. Jadi ketika misalnya kita datang lah ya, jumpalah kita misalnya, atau kita berada di tempat yang angker lah dibilang. Angker karena ya sering diceritakan orang di situ sering dengar gangguan-gangguan makhluk halus, gangguan jin atau hantu atau apalah ya. Bacakan doa tersebut. Bisa juga dengan doa a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu bisa juga. Nah, itu bisa. Nanti kita hafal kan. Ya, baca. Jadi minimal itu di ayat kursi. Ya. Kemudian juga boleh potongan dari Al-Baqarah awal. Oh gitu. Banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita pakai untuk menjaga kita dari gangguan-gangguan jin seperti. Oke lah. Udah nggak takut lagi aku sama potong-potongan kayak antuan-antuan yang lainnya kayak. Yakin nggak takut nih, Man? Insya Allah, wong beriman Oh, kok. gitu. Orang yang Masya beriman, Allah. Masa Gitu ya. Nah, takut itu sama udah gituan, mantap itu. Alhamdulillah. Jadi itu tadi kalau kita mau betul-betul akidah kita yakin benar, ya banyak belajar lagi. Jangan kita mudah sekali percaya dengan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat kita. Iya, iya. Apalagi masalah seperti ini, perkara gaib gitu ya. Perkara sesuatu yang ini dari turun-temurun ya sudah kita dapati, yang tentu harus kita cegah, diantaranya kita obati dengan belajar ilmu yang Oh gitu. Berarti ini perlu kita dakwahkan. Iya. Nanti Kita sampaikan ke anak-anak kita, orang banyak. betul. Kalau ada cerita tentang pocong-pocong itu langsung kita cut.
neraka. Oh. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Bohong aja semua itu gitu loh. Nanti kalau aku pulang kampung, tak sampein nanti sama anak-anak yang di kampung. Sama kakek tadi. Pakai uyo. Iya. Oh, tadi ada kakek-kakek. Kayak Karyo siapa namanya? Oh, itu tetanggaku. Tetangga yang jumpa pocong tadi. Pocong, dia kan lari takut. Masa dia dibacain ayat kursi aja kan? Oh, Di sana itu Ustaz. Masih SD, masih kecil-kecil itu udah dipelajari baca ayat kursi. Iya. Tapi takut pocong. Saya takut. Wah, kan itu makanya perlu mantap lagi akidah ini. Iya, betul. Alhamdulillah Ustaz Abu udah jelaskan sama kita kan. Alhamdulillah. Iya, baik. Jadi kami udah nggak takut lagi nih ya. Udah mantap Oke, ya. insya Oke. Insya Allah. Jadi walaupun nanti lewat di tempat yang sepi, sunyi gitu. Iman. Tak bacain doa. Masya Allah. Tak bacain doanya, tak bacain ayat kursi. Kabur dia, takut gitu. Masya Allah. Aduh, Masya Masa Allah. orang yang beriman takut sama yang gitu-gituan, ya kan? Oh iya. Ah. Ya seharusnya gitu memang. Kita hal-hal yang itu apa disebut Pak Ustaz? Tahayul. Nah, itu. Tahayul. Berarti itu termasuk dalam tahayul, Man. Itu. Sat, kalau yang botak kecil itu Nah, itu tahayul tadi. tahi. Tuyul. Tuyul. Itu tahi. Yang sama-sama yul-yul juga. Oh, tuyul. Itu bagian dari khurafat itu tadi ya. Sama itu, Ustaz, ya? Keyakinan tahayul gitu ya. Bukan tahayul. Oh, gitu. Bagus. Insya Allah nggak takut lagi aku, Sat. Iya. Masalah hantu-hantu. Ah. Kalau bisa malam ini kuburanmu. Iya. Tapi untuk apa ya kan? Loh. Mati lampu ini. Di lampu. Waduh. Tenang komen. Ada senter kita ini. Udah nampak semua kan? Alhamdulillah. Loh. Kok megang apa ini, Mat? Hah? Pocong. Walah, Mat katanya udah nggak takut lagi.